Uhud bukan sekedar pertempuran perang melawan pedang, tetapi juga perang hati melawan hawa nafsu. Disinilah iman diuji, kesetiaan dipertaruhkan, dan luka yang mendalam akan meninggalkan pelajaran abadi. Di antara debu dan darah, kisah pengorbanan, keberanian dan keteguhan iman akan terukir menjadi cahaya penuntun bagi generasi setelahnya. Penonton yang kami hormati, inilah drama kreasi Santri Madrasah Riyadul Hidayah dalam cerita Gugurnya Sayyidina Hamzah, sang singa Allah. Selamat menyaksikan. Adalah Hindun binti Utbah, putri dari pembesar Quraisy, istri dari Sufyan bin Harb, pemimpin terpandang dari kaum Quraisy. Aku adalah Hindun, demi agama nenek moyangku dan demi Lata, Uzza dan Mana. Aku bersumpah takkan kubiarkan Muhammad dan pengikutnya hidup damai. Dan demi Lata, Uzza dan Mana akan kuhabisi Muhammad dan pengikutnya. Di sisi lain adalah Hamzah, sang paman Nabi Muhammad SAW, sosok panglima perang yang paling disegani di kalangan kaum Quraisy. Aku adalah Hamzah. Aku bersumpah demi Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak akan kubiarkan satu orang pun mengganggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyakitinya. Dan siapapun yang memulai genderang perang terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti berhadapan dengan aku. Sedangkan kaum kafir Quraisy sedang mempersiapkan peperangan melawan Nabi Muhammad SAW. Hindun sibuk mengadakan sayembara. Wahai para budak, siapapun di antara kalian yang mampu membunuh Hamzah, akan kujamin kemerdekaanmu dan akan kuberikan emas permata yang banyak. Bukankah kalian mau merdeka? Mendengar apa yang diucapkan Hindun, seluruh budak memilih mundur dan meninggalkan tempat Hindun berbicara, kecuali Wahsy. Hai budak-budak, apakah kamu tidak mau merdeka? Apakah kalian tidak mau emas permata? Dasar orang-orang bodoh, memilih jadi budak selamanya daripada mau hidup merdeka. Bodoh kalian. Ya Sayyidati, aku bersedia membunuh Hamzah dan akan kuseret mayatnya ke hadapanmu, dan berikanlah kebebasanku dan penuhi semua janji-janjimu untukku.
Demi Lata, Uzza dan Mana, akan kupenuhi semua janjiku, Wahsy. Kamu memang budak yang pintar, tidak seperti mereka. Wahai sahabatku Wahsy, ku dengar kau akan membunuh Sayyidina Hamzah. Demi Allah, jangan lakukan itu Wahsy. Bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa urusanmu, Bilal? Kamu beruntung, Bilal. Abu Bakar mengorbankan separuh hartanya untuk memerdekakanmu. Sedangkan aku, siapa yang mau memerdekakanku bila aku tidak ambil kesempatan ini? Lebih baik kamu jangan ikut campur urusanku. Semoga Allah memberimu hidayah, sahabatku. Aku berdoa semoga Allah menolongmu, Wahsy. Peperangan semakin dekat. Kedua belah pihak dari kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin saling mempersiapkan siasat dan strategi. Sebelum peperangan, kaum muslimin berkumpul untuk mendengarkan wasiat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan bala tentaranya. Ya ma'asyiral muslimin, kuwasiatkan kepadamu, kepada para pasukan pemanah, jangan pernah meninggalkan tempatmu apapun yang akan terjadi. Tetaplah di posisimu, tetaplah pada tugasmu. Ingatlah, jangan sampai kalian melupakannya. Setelah menerima wasiat dari Nabi Muhammad SAW, pasukan muslimin pun beranjak ke Uhud dan siap pada posisi dan tugas masing-masing. Sedangkan di pasukan kafir Quraisy, tampak Hindun berteriak-teriak bersama teman-temannya sambil menabung genderang perang, memberikan semangat kepada pasukan kafir Quraisy. Ya ma'asyiral Quraisy, demi Lata, Uzza dan Manah, demi harga diri kaum Quraisy dan demi keluarga kita yang telah terbunuh di Badar, jangan pernah kalian mundur selangkah pun untuk memerangi Muhammad dan pasukannya. Muhammad telah memecah umat. Muhammad yang telah membuat anak-anak membunuh bapaknya, bapak membunuh anaknya. Muhammad yang telah memutuskan tali persaudaraan di antara kita. Wahai Quraisy, angkatlah pedangmu dan jangan kau turunkan setelah itu. Kemudian Hindun mendekati Wahsy seraya menunjukkan Sayyidina Hamzah. Wahai Wahsy, dialah Hamzah yang telah membunuh ayahku, pamanku, dan anakku. Bunuhlah ia dan terimalah kemerdekaanmu, dan bongkahan emas dan permata akan segera jadi milikmu. Baiklah, ya Sayyidati, tunggulah. Aku akan memenuhi semua keinginanmu. Dan
Wahsy pun bersiap-siap untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Tidak satu pun yang dibunuh Wahsy dari pasukan Muslim. Wahsy hanya menargetkan membunuh Sayyidina Hamzah saja pada peperangan. Peperangan pun terjadi dengan singkat. Singkat cerita, pasukan kafir Quraisy pun dipukul mundur oleh pasukan Muslim. Salah seorang mujahid Muslim berteriak pada teman-teman, "Ya ma'asyiral muslimin, kita telah memenangkan peperangan ini. Mari kita rayakan kemenangan ini. Kita banyak ghanimah saudaraku. Ayo kita ambil emas, perak, permata, harta saudaraku, emas saudaraku, banyak." Pasukan muslimin yang telah lama berdiam di Bukit Uhud pun melihat perbekalan yang mulai menipis, dan mereka pun tergoda oleh perbekalan kafir Quraisy berupa makanan, emas, dinar, dan perak. Mereka lupa pada wasiat Rasulullah SAW. Apapun yang terjadi, pasukan pemanah jangan tinggalkan pos dan tugas mereka. Tapi karena mereka tergiur dengan harta rampasan perang dari kaum kafir Quraisy yang ditinggalkan mereka, akhirnya mereka berlomba-lomba berlari menuruni Bukit Uhud untuk mengambil harta rampasan perang. Akhirnya apa yang terjadi? Kemenangan yang sudah diraih akhirnya sia-sia. Malah kaum muslimin mengalami kerugian yang sangat parah. Khalid bin Walid yang menjadi komandan pasukan berkuda kafir Quraisy melihat kejadian ini. Kemudian dengan cepat dia mengambil jalan memutar dan menyerang pasukan muslim dari arah belakang yang sudah tidak terlindungi pasukan pemanah. Hai pasukan Quraisy, lihatlah pasukan Muhammad sedang lengah. Pemanah-pemanah mereka sudah tidak ada di posisinya. Mari kita serang mereka dari belakang mereka dan kita hancurkan mereka. Serang! 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 Seketika itu keadaan menjadi berbalik. Pasukan kafir Quraisy menjadi semangat kembali dan pasukan muslim menjadi kebingungan dengan situasi ini. Dan bahkan pasukan muslim banyak yang melarikan diri. Pasukan kafir terus mendesak sehingga peperangan terjadi di sekitar Rasulullah SAW. Hamzah yang berada di barisan depan melihat apa yang sedang terjadi, maka baik semangat tenaga perjuangannya menjadi berlipat ganda. Dia menerjang ke kiri dan ke kanan, ke muka dan ke belakang. Sayyidina Hamzah menambah karena didorong kekhawatiran akan keselamatan Rasulullah SAW. Beliau tidak memikirkan keselamatan dirinya. Yang penting Rasulullah SAW harus selamat di peperangan tersebut. Saudara-saudaraku, lindungi Rasulullah, lindungi Muhammad Rasulullah. Jangan sampai mereka sampai ke tempat Rasulullah. Demi Allah, tidak akan kubiarkan mereka menyentuh sedikit pun Muhammad Rasulullah sebelum mereka bisa melewati mayatku. Demi Allah yang nyawaku ada di genggamannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara itu, Wahsy
yang sejak awal mengintai Hamzah. Dia bersembunyi di balik bebatuan atau pohon, melihat tuan lengahnya Sayyidina Hamzah. Hamzah begitu sengit bertarung sehingga dia tidak awas lagi akan ancaman yang mengintai nyawanya dari kejauhan. Wahsy mengambil ancang-ancang dan bersiap melempari dirinya. Ketika dia sudah yakin serangannya tidak akan meleset, maka dilemparkannya lembing tersebut ke arah Hamzah. Lembing itu tepat menancap di bagian bawah tubuh Hamzah. Karena saking kerasnya lemparan lembing tersebut menancap dan menembus bagian selangkangan Hamzah. Sayyidina Hamzah melihat siapa yang menolongnya, dia mau balas pangeran, tetapi karena lukanya sangat parah, akhirnya Hamzah terjatuh dan pingsan. Wahsy meninggalkan mayat Hamzah sampai wafat di tempatnya. Kemudian dia meninggalkan mayat Hamzah tergeletak. Kemudian dia kembali ke kamp kafir Quraisy, merasa misinya telah tercapai dan sudah tidak ada urusan apa-apa lagi. Karena misinya telah tercapai dan sudah tidak ada urusan apa-apa lagi di sana, Wahsy meninggalkan arena peperangan tersebut dan akan menemui Hindun. Setelah perang selesai dan kekalahan ada di pihak Muslimin, Hindun dan para wanita pengikutnya berkeliling mencari jenazah kaum Muslimin, terutama jenazah Sayyidina Hamzah. Hindun merupakan wanita kafir Quraisy yang kejam dan biadab. Ketika Hindun menemukan jenazah Hamzah, dipotonglah telinga dan hidung Hamzah. Dikeluarkannya hati Hamzah dan mengunyahnya. Tetapi Hindun tidak mampu menelannya dan memuntahkannya kembali. Hamzah, kau dengar aku Hamzah? Apakah kau kenal aku? Kasihan sekali kamu Hamzah. Kau ingat Hamzah, apa yang telah kau lakukan kepadaku Hamzah? Bukankah ayahku, kakakku, pamanku, kaulah yang telah merenggut nyawa mereka Hamzah. Kematianmu belum cukup untuk menebus dosa-dosamu padaku Hamzah. Kemudian Hindun mengambil pisau dan mengeluarkan jantung Sayyidina Hamzah. Setelah digenggamnya, kemudian dimakannya. Layaknya iblis, Hindun berteriak dan tertawa melampiaskan dendamnya kepada Sayyidina Hamzah. Biadab! Memang Hindun sangat biadab. Dimakannya jantung Sayyidina Hamzah. Tetapi ketika jantung Sayyidina Hamzah dimakan, Hindun memuntahkan kembali. Ternyata Hindun tidak mampu memakannya dan akhirnya dilemparkannya ke dekat jenazah Sayyidina Hamzah. Inilah pembalasanku Hamzah. Inilah pembalasanku Hamzah. Inilah pembalasanku Hamzah. Di kemudian hari, Hindun di kalangan kaum muslim terkenal sebagai Hindun, si pemakan hati. Setelah puas melampiaskan dendamnya kepada Sayyidina Hamzah, Hindun naik ke atas batu dan berteriak, "Kami telah membayarmu kembali atas kekalahan kami pada perang Badar.
Aku telah melaksanakan pembalasanku dan memenuhi sumpahku. Engkau, wahai Wahsy, telah meredakan rasa terbakar di dadaku. Aku akan berterima kasih kepadamu, Wahsy, sepanjang hidupku, sampai tulangku membusuk di kuburan. Setelah pasukan Quraisy meninggalkan Uhud, Rasulullah dan pasukannya mencari para syuhada yang gugur di medan perang. Dan setelah menemukan para jenazah mujahid, Rasulullah SAW bersabda, Aku menjadi saksi atas mereka. Tidak ada yang terluka karena Allah, melainkan Allah akan membangkitkannya di hari kiamat. Lukanya berdarah, warnanya warna darah,